Nah, Sis, bisa dijelaskan nggak sih apa makna mengundang Budiman Sujatmiko, mengundang Yeni Wahid, Iya. terutama mengundang Gibran Rakabuming ini, apa konteksnya? Konteksnya mereka ini adalah anak-anak muda yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Ya. Temanya itu kan talk show ya, Ya, yang dipandu oleh Helmi Ya. Yahya, Mas Febi. Jadi temanya itu tentang pemimpin-pemimpin muda, Ya. gitu. Mbak Yeni Wahid adalah seorang perempuan yang punya komitmen besar dalam keberagaman. Kemudian dia juga merupakan perwakilan perempuan Indonesia yang sangat Indonesia, tapi juga pergaulannya luas, bahkan sampai internasional gitu. Yang kita bayangkan perempuan Indonesia yang keren tuh Mbak Yeni Wahid, gitu Gitu ya. kan. Nah kemudian Gibran, Budiman dulu dong. Mas Budiman ini sahabat kami udah lama, gitu kan. Jadi bahkan dalam pernyataannya waktu ditanya di panggung, Mas Budiman bilang, saya nih seperti ada di rumah sendiri, kata dia gitu kan. Jadi beliau nyaman, teman-temannya banyak di PSI, komunikasi kita lancar. Bahkan saya waktu master saya yang kemarin, kita kan punya proyek akhir. Proyek saya itu tentang desa digital. Nah saya kontak-kontakannya, tektokannya sama Mas Budiman terus. Jadi bukan karena ngece atau ngecek PDI Perjuangan, bukan ya? Enggak dong. Masa ini butiran debu mengejek partai pemenang pemilu, nggak mungkin lah, Mas. Enggak ya, enggak ya. Enggak lah. Lalu Mas Gibran? Mas Gibran kan hari ini adalah pemimpin muda kepala daerah yang sukses. Dan saya baru-baru ini juga dari Solo ngelihat bahwa Solo itu keren banget sekarang. Di saat kita tuh masih ada ya tempat-tempat yang nyegel-nyegel rumah ibadah, Mas Gibran berani membuka segel rumah ibadah, gitu kan. Sekarang ini semua perayaan keagamaan itu dikasih tempat di depan balai kota. Mau pawai ogoh-ogoh, perayaan Natal, apapun itu, semua bebas. Dan indeks toleransi di Solo naik drastis gitu kan. Jadi keren banget. Sambil UMKM-nya juga pada go internasional. Bahkan di saat pandemi pun mereka tergolong baik gitu kan. Jadi kenapa enggak kita hadirkan sosok-sosok inspiratif ini supaya anak-anak muda yang kemarin datang, kader-kader kita dari berbagai kota, berbagai daerah, supaya mereka itu terinspirasi juga gitu loh. Dan sosok-sosok yang selama ini mereka lihat hanya di TV, hanya di podcast-podcastnya Tribun misalnya, bisa mereka lihat langsung dan sharing langsung pengalamannya. Nah, ada nggak hubungannya Gibran diundang itu dengan apa ya, kecenderungan PSI untuk mendorong Gibran dalam konteks ini untuk jadi calon wakil presiden? Ada nggak hubungan dengan itu? Ya, ini kan, lalu orang menghubungkan dengan dengan apa yang dilakukan oleh teman PSI ketika melakukan GR, judicial review terkait dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Ada nggak hubungannya dengan itu? Ya, kalau mau dihubungkan semua kan bisa aja terhubung semua gitu ya. Tapi kemarin itu kami mengundang Gibran sesuai dengan kapasitasnya, dan hari ini kan juga beliau diundang di mana-mana. Saya pikir kita tidak perlu meyakinkan publik tentang keberhasilan seorang Gibran Rakabuming. Orang bisa ngelihat sendiri gitu kan. Nah soal GR, PSI itu meminta agar tolonglah dikembalikan ke undang-undang pemilu sebelumnya. Di mana undang-undang pemilu sebelumnya itu sudah menetapkan batas minimum usia capres, cawapres itu 35 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.